Di balik seragam coklat yang tampak gagah dan penuh wibawa, seorang polwan menyimpan kisah hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namanya Alia, perempuan kuat yang selama ini dikenal disiplin, berprestasi, dan menjadi kebanggaan banyak orang. Namun satu keputusan yang ia ambil demi cinta, perlahan mengubah semua pandangan terhadap dirinya. Alia memilih menikah dengan seorang pria sederhana, tukang ojek yang hidupnya jauh dari kemewahan. Keputusan itu bukan hanya mengejutkan, tapi juga mengundang hinaan. Bisik-bisik, ejekan, dan tatapan meremehkan mulai mengikuti setiap langkahnya. Dari rekan kerja, lingkungan sekitar, bahkan orang-orang yang dulu memujinya. Setiap hari Alia berjuang antara tugas, harga diri, dan luka batin yang terus ia pendam. Ia bertahan bukan karena keras kepala, tapi karena keyakinan bahwa cinta sejati tidak diukur dari jabatan atau harta. Namun di balik kesederhanaan sang suami, tersimpan sesuatu yang tak pernah Alia sangka. Sebuah rahasia yang pelan-pelan mendekat, menunggu waktu untuk terungkap dan mengguncang semua orang yang pernah meremehkan mereka. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nama lengkapnya Alia Prameswari. Di lingkungan kepolisian, nama itu dikenal dengan satu kata, teladan. Alia adalah polwan yang selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Seragam coklatnya nyaris tak pernah kusut, sepatunya mengkilap, rambutnya selalu rapi terselip di balik hijab dinas yang sederhana. Wajahnya cantik, tapi bukan cantik yang genit, cantik yang membuat orang segan. Di usia 28 tahun, Alia telah melewati banyak hal yang tak semua orang sanggup jalani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahnya pensiunan guru, ibunya ibu rumah tangga. Sejak kecil Alia belajar bahwa hidup bukan soal pamer, tapi soal bertahan. Karena itu saat ia berhasil menjadi polwan, keluarganya bangga bukan main. Tetangga sering menunjuk rumah Alia sambil berbisik, "Itu rumah anak Pak Rahman, polwan." Namun semua kebanggaan itu perlahan berubah menjadi tanda tanya sejak Alia jatuh cinta pada seorang tukang ojek. Malam itu hujan turun deras. Alia baru saja menyelesaikan tugas pengamanan hingga larut. Tubuhnya lelah, kepalanya pening, dan ponselnya mati kehabisan baterai. Jalanan sepi, tak ada taksi online, tak ada kendaraan dinas. Di bawah lampu jalan yang remang hanya ada satu motor tua dengan jok sobek sedikit di sampingnya. Pengendaranya mengenakan jaket lusuh, helmnya sudah kusam. "Mbak, mau diantar?" tanyanya sopan. Alia ragu, namun tak ada pilihan lain. Sepanjang perjalanan pria itu tak banyak bicara. Ia hanya memastikan Alia aman, menawari jas hujan, dan mengemudi pelan agar tidak licin. Saat turun, Alia hendak membayar lebih. "Tidak usah mbak, tarif biasa saja." Alia tertegun. "Kenapa?" Pria itu tersenyum. "Karena capek pulang malam sendirian itu nggak enak." Sejak malam itu, Alia sering memesan ojek di pangkalan yang sama. Dan selalu, Raka yang datang. Raka tidak tampan berlebihan, namun matanya jujur. Cara bicaranya tenang. Ia tak pernah bertanya berlebihan, tak pernah menyinggung jabatan atau gaji. Ia memperlakukan Alia seperti manusia, bukan seragam. Dari obrolan singkat di atas motor, tumbuh kenyamanan. Dari kenyamanan, tumbuh rasa. Saat Alia mulai dekat dengan Raka, ia sadar satu hal. Dunia mereka berbeda. Ia polwan, Raka tukang ojek. Namun Alia tidak peduli. Baginya Raka adalah laki-laki yang bekerja jujur, bertanggung jawab, dan tahu caranya menghargai perempuan. Masalahnya bukan Alia. Masalahnya adalah dunia di sekitarnya. Ketika Alia memperkenalkan Raka sebagai calon suami di kantor, suasana langsung berubah. "Serius, Lia? Kamu nggak salah pilih? Orang tuamu tahu?" Pertanyaan itu datang bertubi-tubi, tanpa empati. Seorang polwan senior bahkan berkata tanpa basa-basi, "Kamu ini aset, sayang banget kalau hidupmu berhenti di situ." Alia tersenyum kaku.
Bahagia saya bukan ukuran orang lain. Namun sejak hari itu Alia merasakan perubahan. Tatapan sinis, candaan yang terlalu jujur, bisik-bisik saat ia lewat. Katanya Polman teladan, ternyata seleranya begitu. Nanti dia yang biayai suami. Alia mulai sering menangis sendirian di mobil. Tapi di depan Raka, ia selalu tersenyum. Puncaknya terjadi saat acara syukuran kecil di kantor. Alia mengajak Raka datang. Raka sempat menolak. Aku nggak cocok di tempatmu. Alia menggenggam tangannya. Aku ingin kamu berdiri di sisiku. Raka datang dengan kemeja sederhana yang sudah disetrika berkali-kali. Ia berdiri kikuk di sudut ruangan. Tak ada yang menyapanya. Seorang perwira muda tertawa kecil sambil berbisik keras. Ini yang mau jadi suami polwan kita. Tawa pecah. Alia merasa darahnya mendidih, tapi Raka menepuk tangannya pelan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagi Raka, tapi sangat menyakitkan bagi Alia. Malam itu di atas motor Alia menangis dalam diam. Air matanya membasahi punggung Raka. Aku minta maaf, aku sudah membuatmu dihina. Raka menghentikan motor di pinggir jalan. Ia menatap Alia dengan mata merah. Aku tidak pernah malu jadi siapa diriku, tapi aku sedih karena kamu terluka karenaku. Alia memeluknya erat. Aku memilihmu, apapun yang terjadi. Namun Alia tidak tahu, di balik jaket ojek itu, Raka menerima sebuah panggilan telepon. Nada bicaranya berubah, tegas, singkat. Baik, saya atur. Alia melihat dari jauh, dadanya bergetar. Ia mulai merasa Raka bukan sekedar tukang ojek biasa. Dan malam itu, saat Alia bersujud dalam doa, satu pertanyaan menghantui pikirannya. Siapa sebenarnya pria yang akan kunikahi ini? Alia menikah tanpa banyak sorak-sorai. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun yang ia rasakan justru campur aduk, antara haru, bahagia, dan perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gaun sederhana membalut tubuhnya. Wajahnya tampak tenang, tapi hatinya bergetar. Ia menatap Raka yang duduk di sampingnya. Lelaki yang ia pilih, meski seluruh dunia seolah menentang. Tak banyak rekan kantor yang hadir. Beberapa mengirim ucapan singkat, sebagian lagi memilih diam. Alia berpura-pura tidak peduli, tapi setiap kursi kosong seperti menampar harga dirinya. Ia tahu, pernikahannya tidak dianggap sebagai kebanggaan, melainkan kesalahan. Raka menggenggam tangannya erat saat ijab kabul selesai. Suaranya tenang, lancar, tanpa ragu. Saat kata sah terdengar, air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena bahagia, tapi karena ia tahu, mulai hari itu, hidupnya tidak akan mudah. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak jelek, hanya terlalu sederhana untuk ukuran seorang polwan. Dindingnya mulai kusam, lantainya dingin, dan atapnya sering bocor saat hujan. Namun Raka membersihkan rumah itu setiap hari, berusaha membuat Alia nyaman. Hari-hari pertama pernikahan terasa hangat. Raka selalu bangun lebih awal, menyiapkan air panas, memastikan seragam Alia rapi. Ia mengantar Alia sampai ke depan gang sebelum berangkat mengojek. Alia sering memandang punggung Raka yang menjauh dengan motor tuanya. Hatinya penuh cinta, sekaligus rasa bersalah. Ia tahu, sejak menikah, bisik-bisik di kantor semakin keras. Dulu teladan, sekarang biasa saja. Fokus kerjanya pasti terganggu. Kasihan, gaji polwan dipakai biayai suami. Tak ada yang berani mengatakannya langsung di depan Alia, tapi cara mereka memandang sudah cukup menjelaskan segalanya. Alia mulai jarang dilibatkan dalam rapat penting. Namanya tak lagi disebut dalam apel sebagai contoh. Ia merasa seperti pelan-pelan disingkirkan. Setiap pulang kerja, Alia membawa beban yang tak terlihat. Ia tersenyum di depan Raka. Tapi begitu masuk kamar mandi, air matanya tumpah. Ia duduk di lantai, menutup mulutnya agar tangisnya tak terdengar. Raka tahu, ia selalu tahu. Apa hari ini berat? Tanya Raka suatu malam. Alia menggeleng, lalu mengangguk. Ia tak bisa berbohong. Mereka menganggap aku salah memilih. Raka terdiam lama. Mungkin aku memang bukan pilihan yang pantas. Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras dari hinaan siapapun. Jangan pernah bilang begitu, ucap Alia dengan suara bergetar.
Aku memilihmu dengan sadar. Namun malam itu, setelah Alia tertidur karena lelah menangis, Raka bangkit perlahan. Ia mengenakan jaket ojek tapi tidak membawa helm pangkalannya. Ia menyalakan motor dan pergi tanpa suara. Alia tidak tahu kemana Raka pergi. Yang ia tahu setiap Raka pulang larut malam, wajahnya selalu berbeda. Lebih tenang, tapi juga lebih berat. Kadang ponselnya berbunyi dengan nama-nama yang asing. Raka selalu menjauh saat menjawabnya. Suatu malam, Alia terbangun karena mendengar Raka berbicara pelan di ruang tamu. "Besok saya datang langsung." "Tidak, jangan hubungi saya di sini lagi. Saya yang tanggung jawab." Nada suaranya bukan suara tukang ojek yang Alia kenal. Nada itu tegas, penuh kendali. Alia memeluk bantal erat, jantungnya berdegup kencang. Ada rasa takut yang tidak jelas, bukan karena curiga Raka berselingkuh, tapi karena ia merasa Raka menyembunyikan hidup lain yang tidak ia pahami. Hari-hari berikutnya semakin berat. Alia dipanggil atasan. "Kamu polwan, kamu harus jaga citra. Jangan sampai kehidupan pribadimu mengganggu institusi." Alia menunduk. Ia ingin bertanya, apa salahnya menikah dengan tukang ojek? Tapi ia tahu, pertanyaan itu tidak akan mengubah apapun. Pulang kerja, Alia duduk di ruang tamu yang sempit. Ia menatap dinding, nafasnya berat. Saat Raka pulang, Alia tak bisa menahan diri lagi. "Aku capek, Bang," ucapnya sambil menangis. "Aku capek membela kita sendirian." Raka mematung, wajahnya pucat. "Aku minta maaf, aku membuat hidupmu berat." "Aku tidak menyesal menikah denganmu," Alia terisak. "Tapi aku takut kamu menyimpan sesuatu dariku." Raka menatap Alia lama. Mulutnya terbuka, lalu tertutup kembali. Tangannya mengepal. "Percayalah padaku sedikit lagi." Sedikit lagi. Kata-kata itu tidak membuat Alia tenang, justru membuat dadanya semakin sesak. Malam itu Alia sholat lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh ke sajadah. "Ya Allah, jika aku diuji, kuatkanlah aku. Jika aku salah, beri aku petunjuk." Di saat yang sama, Raka berdiri di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Jaket ojeknya tergantung di kursi. Ia mengenakan kemeja rapi. Di hadapannya, beberapa pria berjas menunduk hormat. "Kita tidak bisa menunda lagi, Pak," kata salah satu dari mereka. Raka terdiam, lalu berkata pelan namun tegas. "Risiko terbesar dalam hidup saya adalah menyakiti istri saya." Ia menatap ponselnya. Ada pesan dari Alia. "Hati-hati di jalan." Raka menutup mata. Dadanya terasa sesak. Sementara itu di rumah kecil mereka, Alia duduk sendirian. Ia menatap foto pernikahan sederhana yang terpajang di dinding. Senyum mereka terlihat bahagia, tapi Alia merasa jarak di antara mereka semakin jauh. Ia tidak tahu bahwa waktu Raka menyembunyikan kebenaran hampir habis. Dan saat rahasia itu terungkap, bukan hanya Alia yang akan terkejut, melainkan semua orang yang pernah menginjak harga diri mereka. Pagi itu, Alia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Seragam polwan yang ia kenakan terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena kainnya, tapi karena beban di dadanya. Undangan rapat besar di aula utama kepolisian masih terlipat rapi di tasnya. Ia membaca ulang isi undangan itu sejak subuh, mencoba memahami kenapa seluruh anggota diwajibkan hadir tanpa terkecuali. Kerjasama strategis dengan pihak swasta nasional. Hanya itu penjelasannya. Raka mengantar Alia seperti biasa. Tidak ada percakapan panjang, hanya senyum tipis dan doa singkat. Namun saat Alia turun dari motor, Raka menahan tangannya sedikit lebih lama. "Hati-hati hari ini," ucap Raka. Alia menatap suaminya. Ada sesuatu di mata Raka, tenang tapi juga seperti sedang berpamitan. Alia ingin bertanya, tapi waktu tidak memberinya ruang. Di aula besar itu, suasana terasa berbeda. Lebih formal, lebih tegang. Pejabat tinggi hadir. Perwira-perwira duduk di barisan depan. Alia duduk di barisan tengah, di antara mereka yang dulu sering meremehkannya. Ia menunduk, fokus pada tangannya sendiri. Ketika pintu aula terbuka, semua orang berdiri. Seorang pria masuk dengan langkah mantap. Jas hitamnya rapi, jam tangannya berkilau. Aura kepemimpinan menyelimuti seluruh ruangan. Alia awalnya tidak berani mengangkat kepala.
hingga suara itu terdengar. "Selamat pagi." Suara yang sangat ia kenal. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Dunia seakan berhenti berputar. Pria itu Raka. Bukan Raka dengan jaket ojek. Bukan Raka dengan motor tua. Ini Raka yang berdiri tegak, disambut hormat oleh para petinggi. "Perkenalkan," lanjutnya tenang. "Nama saya Raka Pratama, CEO dan pemilik Pratama Group." Suasana aula seketika sunyi. Beberapa orang saling pandang. Ada yang menelan ludah, ada yang wajahnya memucat. Alia tidak mampu berdiri. Kakinya gemetar. Air mata langsung memenuhi matanya. Bukan karena bahagia semata, tapi karena semua keping hidupnya seperti runtuh dan tersusun kembali dalam 1 detik. Raka melanjutkan presentasinya dengan tenang. Angka-angka, proyek nasional, kerjasama strategis, semua disampaikan dengan wibawa yang tak terbantahkan. Tak ada satupun yang meragukannya. Namun saat presentasi selesai, Raka menutup laptopnya dan berkata, "Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan satu hal pribadi." Semua mata tertuju padanya. "Istri saya adalah seorang polwan," ucapnya pelan namun jelas. Ia duduk di ruangan ini. Raka menatap Alia. "Saya memilih hidup sederhana selama bertahun-tahun. Saya menjadi tukang ojek bukan karena terpaksa, tapi karena saya ingin melihat dunia dari bawah. Dan dari semua orang yang saya temui, hanya satu yang mencintai saya tanpa bertanya siapa saya dan apa yang saya miliki." Alia menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Dia, istri saya, Alia. Ruangan hening total. Orang-orang yang dulu menertawakan Alia kini menunduk. Orang-orang yang dulu meremehkan Raka kini tak berani menatap. Hinaan-hinaan lama bergema kembali. Namun kali ini berbalik menghantam mereka sendiri. Setelah acara selesai, Alia berdiri terpaku. Raka menghampirinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat suaminya tanpa topeng apapun. "Kenapa kamu tidak bilang?" tanya Alia dengan suara gemetar. Raka menggenggam tangannya. "Karena aku ingin dicintai sebagai Raka, bukan sebagai bos besar." Air mata Alia jatuh di dada Raka. "Aku lelah, Bang, tapi aku tidak pernah menyesal." Raka memeluk Alia erat di tengah aula yang kini sunyi. Hari-hari setelah itu berubah drastis. Sikap kantor berubah. Orang-orang yang dulu dingin kini ramah. Beberapa bahkan meminta maaf. Alia menerimanya dengan tenang, tanpa dendam. Ia tidak perlu membalas. Hidup sudah membalas semuanya. Raka tetap sederhana. Ia tidak melarang Alia menjadi polwan. Ia tidak memamerkan kekayaannya. Rumah kecil itu tetap mereka tempati, setidaknya untuk sementara. Di sanalah cinta mereka tumbuh dalam ujian. Suatu malam, Alia duduk di teras rumah, menatap langit. Raka duduk di sampingnya. "Kalau aku bukan siapa-siapa, kamu tetap memilihku?" tanya Raka pelan. Alia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Aku memilihmu saat dunia menertawakan kita." Itu jawabannya. Raka menggenggam tangan Alia. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rahasia di antara mereka. Cinta mereka bukan menang karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi karena kesetiaan saat dihina dan kejujuran saat diuji. Dan disitulah cerita mereka berakhir, dengan kepala tegak dan hati yang utuh.